Macan. 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 Tiger. Kepro. Alam sudah banyak memberikan kebaikan kepada manusia, bukan hanya menyuguhkan keindahan dan pesonanya. Jika saja kita mau merenungi, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita terima. Tidak terasa sudah 2 hari kami berada di kota Palangkaraya. Selama di sini kami tinggal di rumah Padli dan keluarga. Sebenarnya sedari awal sebelum berangkat kami sebetulnya sudah sepakat untuk tinggal di penginapan saja. Tapi Padli bersikeras agar tinggal dan menetap saja di rumahnya. Ya sudahlah, rasanya tidak enak juga menolaknya. Lebih-lebih selama berada di kota Palangkaraya ini, Padlilah yang akan mendampingi kami. Walhasil bukan hanya sekedar menumpang istirahat juga tidur, tapi setiap saat makan dan minum juga selalu disediakan oleh Padli dan istrinya. Wah, akhirnya kami merepotkan mereka saja. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke kawasan wisata alam Bukit Tangkiling. Yang di sana pula lah spot terbaik untuk melihat pemandangan alam di Palangkaraya dari atas ketinggian. Bisa tinggal sendirian lagi dong kalau ditinggal. Kasihan banget deh. Dan aku sungguh beruntung karena sebelum berangkat ke Palangkaraya, entah kenapa aku ingin sekali mengunjungi situs alam Batu Banama yang rupa-rupanya masih satu lokasi dengan Bukit Tangkiling. Tepat jam 9 pagi kami mulai beranjak pergi, memulai perjalanan di saat mentari mulai meninggi. Sinarnya yang menyilaukan seperti pertanda bahwa semesta merestui perjalanan kami hari ini. Padli mengatakan istrinya Selvi banyak mengetahui tentang situs Batu Banama yang dari kemarin ingin aku kunjungi, karena rupanya Selvi ini juga masih memiliki garis keturunan Dayak. Baguslah kalau begitu. Katanya Batu Banama masuk sebagai salah satu kawasan di Taman Wisata Alam Tangkiling. Lokasinya terletak di Jalan Batu Banama, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kurang lebih 30 km atau sekitar 40 menitan dari Bundaran Besar Pusat Kota Palangkaraya. Benar saja, kurang lebih sekitar 40 menitan kami berkendara, akhirnya kami sampai juga di muka gerbang pertama, jalan menuju Batu Banama. Dari sini kita harus masuk lagi menuju pintu gerbang yang kedua. Jika sahabat berkenan, supaya lebih mudah, aku akan menunjukkan kondisi jalan dan berapa lama kami menuju pintu gerbang kedua, pintu masuk, sampai ke parkiran kendaraan. Sepanjang perjalanan aku perhatikan ada hal menarik yang bisa kita ambil pelajaran. Jika kalian jeli melihat kondisi sekitar, dapat terlihat jelas lingkungan di sini sangat bersih dan minim sampah yang berhamburan. Wah, kayaknya warga lokal di sini sangat menjaga kebersihan lingkungan mereka. Jadinya kami yang datang pun lebih enak memandang dan merasakan, apalagi ditambah rindangnya pepohonan di sini, membuat sejuk tubuh yang sedari tadi sudah kepanasan diterpa hangatnya mentari di perjalanan. Oh ya, Batu Banama sendiri selain tempat wisata alam dan budaya, di sana juga katanya menyimpan nilai sejarah yang dari turun-temurun sering diceritakan dari generasi ke generasi. Nanti kita tengok sama-sama, karena rasanya ada yang kurang kalau hanya diceritakan tanpa bisa menunjukkan. Di kejauhan sana kita sudah dapat melihat pintu gerbang yang kedua dan gagahnya Bukit Tangkiling yang menjulang tinggi. Kami langsung saja menuju parkiran untuk kemudian nanti meminta izin masuk.
ke situs Batu Banama dan mendaki Bukit Tangkiling. Baru juga sampai di sini, kebiasaan buruk Sandik Rimba jika berada di tempat yang baru mulai kumat. Katanya duluan saja. Waduh, padahal kalau terjadi apa-apa, apalagi sampai tersesat, kami juga yang bakal repot. Batu Rinjing, Genwok Rock. Sekitar 100 meter dari tempat pintu gerbang yang pertama kita temukan adalah batu rinjing. Rinjing itu dalam bahasa kami itu penggorengan. Oke, lanjut. Lokasi menuju bukit. Oke. Oke, kita turun. Setelah menunggu lama, Sandik Rimba tak kunjung datang. Ya sudahlah, kami langsung duluan. Lah. Jalan mana? Yang Bukit Benamanya? Ini jalurin lah. Sana yang. Oke. Kami kedua naik. Aku nggak banyak naik. Sip. Asal muasal Batu Banama sendiri menurut cerita dahulu adalah sebuah perahu yang kemudian menjadi batu. Dalam bahasa lokalnya disebut Banama. Selain itu, jika kalian perhatikan di sekitarnya akan kita lihat dan temui beberapa pasah patahu, bendera kuning sebagai penanda hubungan dinamis antara alam manusia dengan alam atas. Dalam rupa-rupa rumah-rumah kecil yang di dalamnya terdapat benda keramat maupun sesajennya. Ini adalah wujud kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat pribumi, khususnya suku Dayak yang masih berpegang teguh pada adat budaya dan kepercayaan kepada leluhur. Jadi, sahabat yang nanti kesini diharapkan dapat menjaga perilaku layaknya bertamu, karena tempat ini bagi masyarakat adalah tempat yang disakralkan. Aku ketinggalan nih dari Bang Papat sama Bang Ju beserta istrinya. Tadi naik duluan katanya. Di sini ada juga nih WC buat kalian yang ingin ya buang air kecil lah. Di sini ada juga nih peta ini. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling. Informasi jalur pendakian. Nah, di belakangku ini adalah Batu Banama. Ini memiliki legenda menurut masyarakat sekitar sini. Yang mana legendanya itu mirip sekali dengan Sangkuriang yang ada di Pulau Jawa. Kalian tahu kan Tangkuban Perahu? Ya, cerita legenda di sini mirip sekali dengan cerita Tangkuban Perahu. Menurut kisah cerita masyarakat adalah perahu atau Batu Banama. Jom kita ke tempat yang lain lagi. Wah, itu Bang Papat sama istri kita Bang Ju. Kita coba aja nih naik ke atas ini. Samperin mereka.
Gimana nih menurut kalian tentang wisata ini? Kalau masuk permisi, kan diajarkan aja. Iya. Permisi udah, Situ tuh. udah apa belum? Permisi ya, oh. Pada biasa apa enggak lo? Udah belum? Dari informasi selfie, ada trigger yang dipercaya sejak dulu, khususnya bagi orang yang ingin mendaki Bukit Tangkiling. Ada pantangan untuk kembali turun atau menyerah di tengah jalan jika sudah terlanjur naik ke atas bukit. Mau tidak mau, yang sudah terlanjur harus tetap meneruskan sampai ke puncak. Jadi rencananya Kami Naik kada naik. Lanjut. Aku aja. Pian aja lu kada. izin bang naik. Naik. Barang lain. Tuh di atas ada pura. Oh, iya. Kita jalan bang. Ini wisata budaya hukumnya ini. Wisata budaya. Pun umat Hindu lah. Ya, haringan. Ini Hindu Karingan. Hindu Karingan. Ini Hindu Bali kayaknya lah. Oh, pura yang di tinggi itu ah. Kayaknya ini pura yang ada di Hindu Karingan. Permisi lah mau ngambil karena. Sama-sama. Nah ini katanya lambang para dewa yang bagi umat Hindu nih. Izin. Hal menarik lainnya di Batu Banama ini adalah ketika kita ke sini, maka secara tidak langsung kita akan menemukan jejak napak tilas sang pahlawan nasional yang melegenda di Palangkaraya, sekaligus menjadi gubernur pertama di Kalimantan Tengah, Bapak Cilikriwut. Dan konon Batu Banama ini merupakan lokasi pertapaan kedua beliau. Ya benar Jadi bapaknya Cilikriwut ya pahlawan itu. Iya. Ini petapaan beliau kan di sini. Petilasan Oh, pertama petilasan. beliau. Jadi ceritanya dulu itu bapaknya dari Pak almarhum Cilikriwut, Oh, gitu. kakek itu mau punya anak laki-laki. Iya iya. Tapi setelah lama ikhtiar usaha di mana-mana belum dapat Anak Dari- laki-laki. ya, semuanya anak perempuan. Oh, Nah, iya. terus beliau mungkin ya namanya orang dulu lah, zaman dulu kayak dapat petunjuk bahwa harus Kasih. mengadakan ya ada pertapaan di sini bersemedi lah istilahnya. Nah, baru setelah itu ya alhamdulillah beliau dikasih keturunan anak Anak laki-laki. laki-laki. Cuma satu anak laki-laki, yaitu Bapak Cilikriwut, Oh, iya, pahlawan dari Kalimantan Tengah, gubernur pertama Kalimantan Tengah beliau. Iya. Nah, menurut cerita dari anak Bapak Cilikriwut, Bu Ida Cilikriwut, itu nama aslinya siapa kalau nggak salah Kameloh. Oh Kamelo. Nah, itu dari Bu Ida Cilikriwut itu menceritakan ke kami bahwa saat beliau Pak Cilikriwut itu pun meninggal, kan beliau pahlawan, Oh, iya, iya. dikebumikan secara acara adat pahlawan Iya iya. kemiliteran. Nah, waktu di Semayamakan itu dikubur. di dalam liang lahat, Oh iya iya. langsung kan ada tandanya ditembak ke atas. Iya. Tembakan ke atas itu ada 5. Nah, waktu ditembakkan ke atas itu semua peluru tuh nggak ada yang bunyi. Gak ada suara peluru Nggak ada tembakan suara. itu? Apa yang kata kita sekarang tuh buntat lah. Iya benar. Tembakan nggak ada bunyinya. Sampai jenderalnya, pemimpin upacara, marah sama anak buahnya. Kenapa katanya bawa senjata itu, enggak. bawa senjata itu nggak ada bunyinya. Iya. Atau senjata rusak atau apa. Setelah dicek udah beliau dikuburkan, Oke. mau Setelah selesai penguburan setelah itu. pemakaman mau bunyi. Semua senjata itu mau bunyi, Tapi waktu menembakkan pas acara itu nggak ada bunyinya. pelurunya masih ada. Ada pelurunya tapi nggak ada bunyinya. Oh, pelurunya keluar. Apa ada di suaranya? Nggak ada keluar. Oh, nggak ada Nggak ada keluar. keluar, sama sekali nggak ada keluar pelurunya, nggak bunyi. Pas setelah beliau dikuburkan baru bunyi. Kalau mau cerita lebih lanjut, kita bisa ke jalan-jalan ke TRT. TRT itu di mana? Tempat Ya, tinggal. rumah Cilikriwut. Dulu rumah Cilikriwut, sekarang kan dikelola anak beliau jadi kayak rumah Rumah. kafe dan restoran gitu. Oh iya. Itu makanannya khusus dari Terus Kalteng sini. Kalteng. Berarti banyak oleh-oleh kan Banyak oleh-oleh di sana.
semua peninggalan beliau, ada sana baju beliau, foto-foto beliau sewaktu hidup masih ada. Oke. Oh iya Bang, terima kasih banyak informasi Siap, nih. sama-sama. Jadi kita lanjut lagi nih. Ya lanjut. Wisata sebelah sana itu apa? Pura ikan ya Bang? Ya, kurang. Dingin lah.